Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui target poin timnas Indonesia meleset dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengaku belum bisa bermimpi indah kendati timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada pekan lalu. Kemenangan itu mengangkat posisi skuad Garuda ke peringkat 3 klasemen sementara grup C. Meski begitu, Erick Thohir menilai Indonesia masih memiliki tugas berat. Belum tuntas kerjanya, kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa mendapat kesempatan untuk lolos Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyinggung soal target timnas Indonesia yang meleset. Indonesia semula diharapkan meraih 15 poin untuk berada di 4 besar grup C. Dari target itu, tim Merah Putih diharapkan meraih kemenangan dalam laga tandang lawan Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong ini hanya imbang lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Kekalahan dari Cina itu pun disinggung Erick. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di ranking 2. Memang ada perhitungannya waktu itu. Ternyata meleset. Tapi kembalikan dengan kualitas pemain yang ada, memang kita harus punya optimisme. Mestinya di game melawan Cina itu merupakan kesempatan EMA, kata Erick. Setelah kalah dari Jepang, Erick Thohir pun memberikan ultimatum kepada timnas Indonesia. Hasilnya, tim Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino. Kemenangan itu kembali membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Winger asal klub Vitesse Arnhem, Emiliano Jonathans bicara soal kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia. Ia adalah pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya. Kepada media Belanda Voetbalzone, Emiliano mengaku masih belum memutuskan akan bermain untuk Belanda atau Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini baru saja pulih dari cedera dan mengaku masih ingin fokus untuk klubnya terlebih dahulu, Vitesse Arnhem. Belum memutuskan, jujur saja saya baru pulih dari cedera. Jadi musim ini saya mau fokus di Vitesse dulu dan saya ingin tetap fit sebaik mungkin, kata Emiliano Jonathans. Dirinya akan memutuskan akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak pada akhir musim mendatang. Jadi untuk saat ini ia masih belum bisa memutuskan. Emiliano Jonathans lahir pada 5 April 2004 di Arnhem, Belanda. Ia bisa bermain di posisi gelandang kanan, sayap kanan, atau gelandang serang. Saat ini Emiliano bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama klub Vitesse Arnhem. Dilansir oleh Transfermarkt, ia saat ini memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah. Di musim 2024/2025 ini, Emiliano saat ini sudah mencatatkan penampilan 13 kali bersama klubnya, dengan 8 gol dan 3 assist. Tentunya apabila Emiliano mau bergabung, ini sangat baik untuk membuat skuad Garuda semakin kuat menghadapi lawan-lawannya di matchday yang akan datang. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku masih menunggu berkas naturalisasi Ole Romeni dari PSSI. Nama Ole Romeni sepekan ini ramai jadi perbincangan setelah ia dipastikan melakukan proses naturalisasi. Kepastian ini didapatkan setelah Ole Romeni bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu. Namun, berkas naturalisasi Ole Romeni ternyata belum sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Menpora Dito menjelaskan bahwa ia belum menerima berkas naturalisasi pemain berposisi penyerang tersebut. Sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI, ujar Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan bahwa ini memang masih dikaji, tetapi Ole Romeni sebelumnya sudah datang di Indonesia. Ia pun mengaku Ketum PSSI Erick Thohir sudah berbicara soal ini. Oleh karena itu, saat ini Menpora masih menunggu berkas dari PSSI untuk bisa ditindaklanjuti nantinya. Sebenarnya proses naturalisasi Ole Romeni ini masih memiliki waktu yang panjang dibandingkan beberapa pemain sebelumnya. Pasalnya, timnas Indonesia baru akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Oleh karena itu, PSSI masih memiliki waktu panjang untuk menuntaskan proses naturalisasi ini.
Sepertinya untuk proses naturalisasi oleh Romeni harusnya bisa lebih cepat dan tak terkesan buru-buru seperti 3 pemain sebelumnya. Oleh Romeni pun diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya. Pelatih timnas Australia Tony Popovic dan juru taktik timnas Bahrain Dragan Talajic kompak ingin menjegal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kedua pelatih ini sama-sama bertekad mencuri poin penuh saat bersua timnas Indonesia yang berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Melihat kondisi saat ini, timnas Indonesia bersama Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina merupakan rival langsung dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. 5 negara ini berbeda level dengan timnas Jepang yang ngacir sendirian di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar matchday ke-6, skuad Samurai Biru Nyaman duduk di puncak klasemen grup C dengan 16 angka. Timnas Jepang unggul 9 poin dari Australia di posisi 2 dengan 7 poin. Menyusul di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Karena itu, duel Australia versus timnas Indonesia dan timnas Indonesia versus Bahrain teramat krusial bagi 3 negara di atas. Kami perlu bekerja keras mempersiapkan diri jelang melakoni 2 laga selanjutnya. Setiap laga tentu sulit. Pertandingan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pastinya akan sulit, kata Dragan Talajic. Bagaimana dengan Tony Popovic? Pelatih asal Australia ini menjadikan laga pada Maret 2025 sebagai momentum kebangkitan. Skuad Socceroos akan menjamu timnas Indonesia dan Jepang. Peluang timnas Australia menyapu bersih 2 laga di atas dengan kemenangan bisa saja terjadi. Terkhusus lawan Jepang, skuad asuhan Haji Memoriasu ini disinyalir menginjak pedal rem saat bersua Australia. Sebab Jepang diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 kelar melawan Bahrain pada 20 Maret 2025. Sesuai regulasi, 2 tim yang finish teratas berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI nampaknya fokus memproses naturalisasi striker oleh Romeni untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sudah bertemu hingga berfoto dengan Ole sebagai tanda setuju bergabung dengan skuad Garuda. Sementara kami fokus Ole dulu, karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di Maret bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Erick. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memerlukan 150 pemain terbaik, termasuk pemain keturunan, untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Dengan pernyataan tersebut, PSSI fokus naturalisasi oleh Romeni adalah tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding Mauro Zijlstra. Erick juga mengaku hingga saat ini dirinya belum berdiskusi dengan sang pemain. Penyerang asal klub FC Volendam U21 ini memang sebelumnya disebut-sebut akan segera membela timnas Indonesia. Bahkan dalam akun Instagram pribadinya mengunggah emotikon jam pasir dalam salah satu story-nya. Hal ini bisa saja menandakan sang pemain tengah menunggu proses naturalisasinya berjalan setelah pemberkasannya selesai. Hadirnya Mauro Zijlstra sendiri memang diharapkan dapat memperkuat sektor lini depan timnas Indonesia yang memang menjadi salah satu titik lemah paling krusial di Scout Garuda. Mantan pemain akademi NEC Nijmegen ini memang diproyeksikan menjadi salah satu penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terang-terangan mengaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Tetapi, dia mengaku masih bertekad ingin menembus skuad timnas Belanda. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia-Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karir Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran,
Pemain berusia 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya dari timnas Indonesia, ajakan membela tim nasional itu juga datang dari Suriname. Hanya saja Jayden Oosterwolde masih fokus dan punya tekad kuat untuk membela timnas Belanda. Dengan begitu, Jayden Oosterwolde mengaku bahwa membela negara lain tak ada di rencananya saat ini. Dia pun memutuskan menunda memberi jawaban kepada dua negara itu. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya. Tutup Jayden Oosterwolde.